Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau share tentang skincare rutin gue setiap hari. By the way, sebelum ke videonya dan sebelum ke intro, gue mau cerita dulu dikit. Tadinya tuh gue bikin YouTube channel itu buat bikin konten tentang lifestyle gitu kan. Jadi keluar dari zona yang biasanya gue itu biasanya terkenal. Gue tuh biasanya di Instagram itu sering share tentang review-review produk, terus share tentang skincare yang gue pakai. Ya pokoknya lebih ke apa ya, bisa dibilang gue adalah micro beauty influencer gitu loh. Mikro tapi ya, jadi karena gue nggak terkenal, terus banyak orang juga yang nggak kenal gue itu siapa. Ya tadinya tuh gue bikin channel YouTube, tadinya mau keluar dari zona aman gue gitu. Tapi ternyata setelah gue upload dan gue bikin channel YouTube, dan banyak juga teman-teman gue yang menyarankan itu, bukan menyarankan, jadi banyak yang ngomong itu konten bukan gue banget gitu. Walaupun itu adalah salah satu termasuk ke kesukaan gue, terus hobi gue, tapi itu bukan gue banget gitu. Jadi itu nggak mencerminkan itu diri gue gitu, mana ngomongnya aku-akuan gitu kan. Jadi nggak style gue banget. Jadi ya, mudah-mudahan di video kali ini kalian pada suka dan pada tertarik juga. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, kita lanjut aja ke videonya. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수. Oke, hal pertama yang mau gue share itu, kalau misalnya bangun tidur pagi-pagi bangun tidur, itu biasanya gue langsung sikat gigi dan cuci muka. Dan cuci mukanya itu gue nggak langsung pakai cleanser atau misalnya pakai facial foam gitu, tapi cukup pakai air aja. Setelah itu gue keringkan pakai tisu atau handuk. Setelah itu biasanya gue langsung aktivitas dulu sebenarnya. Biasalah ya, emak-emak rumah tangga gitu kan. Jadi gue ya beres-beres dulu, kayak masak dulu atau apa dulu, barulah setelah itu gue mandi gitu. Nah pas mandi itu barulah gue pakai cleanser, jadi gue pakai facial foam gitu. Jadi facial foam yang akhir-akhir ini lagi gue pakai beberapa bulan ini, mungkin sekitar 3 bulanan ini, gue pakai dari Stop Foam Face and Body Cleanser yang ini. Ini tuh packagingnya gede banget, ini 200 milian gitu. Ini gue habisin sekitar 3 bulan lebih, ini baru habis. Ini udah mau habis maksudnya. Ini tuh tinggal di sini doang loh produknya gitu loh. Ini literally ini cocok banget di kulit gue yang normal to oily. Ini nggak bikin kering juga, terus nggak bikin si kulit itu setelahnya itu kayak ketarik gitu loh, kaku gitu, nggak. Dia masih bikin kulit gue tetap nyaman gitu. Terus lanjut, setelah cleanser biasanya itu gue setelah mandi itu biasanya gue langsung sebelum ke toner, biasanya gue bersihin dulu muka gue. Jadi kayak ngasih apa ya, gue pengen pH balance, pH di kulit gue itu balance lagi gitu. Jadi mengembalikan pH balance kulit gue. Jadi gue biasanya sebelum ke toner gue pakai dulu ini tuh cleansing water gitu. Sebenarnya mau kalian pakai micellar water atau cleansing water juga is okay, no problem, sama aja. Kalau gue biasanya lagi pakai ini tuh dari Face Republic yang milk cleansing water. Ini tuh milk banget sesuai dengan namanya, jadi benar kayak air aja gitu. Terus dia ngasih hidrasi juga ke kulit, terus ngasih kelembaban juga. Jadi setelah cuci muka biasanya pH di kulit kita itu kan agak turun gitu ya, menurut kesotoyan gue itu agak turun. Jadi gue pengen mengembalikan kadar airnya lagi itu dengan ini dulu gitu sebelum ke toner. Terus toner yang lagi gue pakai itu sekarang by the way ini udah habis juga. Kebetulan ini tadi pemakaian terakhir itu tadi udah habis banget. Ini dari Stop Clear Face and Body Toner yang ini tuh banyak banget yang udah rekomendasiin ini. Dan banyak juga yang udah bilang bahwa si produk ini tuh bagus banget. Emang iya sih, emang bagus. Dia itu cocok banget, apalagi sih kalau
kulit kalian itu jenisnya itu acne prone skin gitu, prone skin, terus lagi berjerawat juga, terus misalnya lagi iritasi juga, ini epic katanya ya. Tapi kalau secara pribadi di kulit gue ini tuh efeknya B aja gitu, jadi biasa aja gitu, nggak ada ngasih efek yang wow gitu, tapi nggak ada sama sekali. Jadi efeknya cukup menyegarkan aja sih, jadi dia fungsinya menyegarkan doang di kulit gue. Jadi gue juga belum ngasih tahu bahwa si produk ini tuh ada kandungan salicylic acidnya juga, makanya dia rekomen banget buat kalian yang kulitnya itu acne prone skin. Kebetulan kulit gue itu oily, tapi alhamdulillah gue itu jarang banget jerawatan gitu. Tapi kalau misalnya gue emang lagi jerawatan 1-2 juga, ini tuh ngebantu banget mempercepat pengeringannya gitu loh. Jadi si jerawatnya itu cepat kering gitu. Jadi kalau misalnya belum matang pun, jadi kayak dibantu untuk cepat matang gitu, cepat hilang gitu loh. Jadi menurut gue sih si toner ini tuh gimana ya? Dibilang wow banget enggak gitu, dibilang jelek juga enggak gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Cuma gue punya rasa si toner ini tuh, kalau misalnya gue nggak pakai dia, tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak kurang seger. Terus yang gue sayangkan itu kenapa si stop ini tuh bikinnya itu bentuknya spray kayak gini gitu. Kenapa nggak dibikin kayak biasa aja, kayak ya toner-toner pada umumnya gitu. Soalnya awalnya tuh kirain gue tuh bisa disemprot langsung ke muka gitu kan. Ternyata ini tuh dipakein ke kapas gitu. Kenapa harus pakai spray gitu tadinya? I don't know. Ya udahlah ya. Jadi toner yang lagi yang terakhir kali gue pakai itu ini. Jadi gue mungkin bulan depan gue bakal share lagi skincare routine, updated skincare routine gue itu kayak apa, produknya baru lagi atau gimana. Ya pastinya kalau untuk toner bakalan gue cari lagi yang lebih bekerja dengan optimal gitu loh di kulit gue. Next, lanjut kita ke essence. Oh iya, kalau misalnya kalian tuh kok stepnya banyak banget, jadi gue itu ngikutin step skincare Korea gitu loh. Jadi berbagai step gitu, jadi ada cleanser, toner, essence, serum, bla 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 bla. Jadi panjang banget emang ya sih. Dan itu beneran ngaruh banget di kulit gue pribadi gitu ya. Itu beneran ngaruh banget kalau misalnya emang stepnya itu bener kita pakainya gitu. Terus cara rajin juga kita pakainya itu beneran ngaruh sih, ngaruh banget. Dan untuk essence di sini gue lagi pakai essence dari As on Earth yang ini, As on Earth ini yang Six Effector Soft Marine Water Essence. Ini adalah produk Korea juga by the way. Oh ya, tadi juga gue belum ngasih tahu, ini Face Republic juga ini produk Korea. Terus Stop juga produk Korea. Ini juga masih Stop, ini juga produk Korea. Dan ini juga masih produk Korea. Jadi kebanyakan skincare yang gue pakai itu adalah produk Korea. Oke. Dan kembali lagi ke sini, ini tuh essence yang beneran sih konsistensinya itu beneran kayak air aja gitu. Jadi nyaman banget di kulit. Dan ini juga kata pihak brandnya itu ini all skin type gitu loh, all skin type. Jadi semua tipe kulit juga bisa pakai gitu. Dan ini beneran konsistensinya itu beneran kayak air dan cepat banget ngeresep dan nggak lengket sama sekali. Ya orang kayak air kok gitu kan. Ini produk ini tuh mengandung B3, B5, vitamin B3, B5, terus vitamin C juga. Ini tuh by the way ya, si airnya itu katanya ini 85% deep ocean water from Donghae Korea cuy, katanya gitu. Hydro repair. Dan gue setelah pakai si essence ini sekarang mungkin udah 2 mingguan gue pakai ini tuh ngasih hidrasi yang wow banget gitu. Soalnya kan si Stop yang gue pakai ini menurut gue kan ini kurang gitu ya di kulit gue. Dan setelah gue pakai si essence ini, jadinya tuh kayak kebantu gitu loh. Jadi kayak kebantu kinerja si toner itu, kebantu sama si essence ini gitu.
Terus menurut gue kenapa penting pakai essence itu, essence kayak pra skin pra step skincare gitu loh. Jadi mempersiapkan kulit kalian itu untuk siap menerima produk-produk selanjutnya gitu. Jadi dia kayak jembatannya gitu. Jadi setelah essence gue langsung ke serum. Jadi biasanya gue pakai stepnya itu ada jeda waktunya dulu, tapi ya jadi biasanya gue diemin dulu sampai si produknya itu benar meresap ya, sekitar 1 menit atau 2 menitan gitu, lanjut ke step selanjutnya gitu. Dan ini untuk serum gue lagi pakai Aesop yang clear serum yang ini. Sebenarnya ini juga untuk ditujukan buat kulit kalian yang acne prone skin, terus yang berjerawat juga. Ini dia tuh jadi fungsinya itu buat itu sebenarnya. Cuma gue butuh karena ya kulit berminyak itu kan gampang banget jerawatan dan gampang banget kusam. Jadi gue emang butuh dia gitu. Jadi untuk mencegah timbul-timbulnya jerawat gitu. Ini tuh beneran konsistensinya itu ini ringan juga. Ini formulanya ringan juga. Ya, ini nggak thick sama sekali. Ini tuh encer banget. Cuma warnanya itu agak buram kayak air teh gitu loh, kayak air teh hambar, tau nggak? Nah gitulah ya itu. Terus untuk review fullnya ini gue juga udah bikin di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama si produk-produk Aesop ini terus produk ini juga itu udah gue upload di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian kepo tentang full reviewnya, kalian bisa cek di Instagram gue. Terus gue setelah menjadi diri gue di video ini, jadi gue ngomong udah gue-goean lagi, jadi udah gaya gue seperti biasa. Itu video berasa cepet gitu, soalnya kemarin gue bikin 2 video tentang konten Korean itu beneran gue kayak tiap mau bahas itu pasti ada gitu kayak, jadi gue mikir dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak gini emang bener sih, ya inilah setelan gue gitu lah, dan inilah gue gitu. Jadi berasa cepat aja gitu. Jadi semua materi-materi itu udah ada di otak gitu lah ya. Skip. Tadi udah serum, sekarang lanjut ke moisturizer. Moisturizer yang sekarang gue pakai itu dari Sperang. Ini brand Korea lagi. Ini tuh clearing tea care cream, calming cream, sebum control and shooting relaxing cream for sensitive skin. Jadi ini tuh krim ini tuh buat kalian yang kulitnya sensitif dan oily skin. Jadi dia bisa membantu menenangkan kulit sensitif yang lagi iritasi juga, terus yang berjerawat juga. Ini gue pakai cuma di area T-zone gitu. Jadi gue suka sih efek dari si krim ini. Jadi makanya gue jadiin dia moisturizer. Awalnya tuh gue pakai di T-zone gitu. Jadi awal pakai tuh gue pakainya dia cuma di T-zone doang, karena dia efek dari si krim ini tuh mattifying gitu loh. Jadi nggak bikin si kulit kalian greasing terus thick atau kayak berat gitu, enggak sama sekali. Dia ringan banget, cuma dia bikin finishing kulit kalian itu lebih matte gitu loh, lebih matte, dan itulah yang gue suka gitu. Walaupun ngasih efek matte tapi kulit kalian tetap moist gitu, ngerti nggak maksudnya? Nah itulah ya pokoknya. Ya, jadi untuk moisturizer gue pakai ini. Sekarang ini tuh sebenarnya udah gue pakai lama, udah sekitar berapa bulan ya gue pakai ini. Ini mungkin 3 atau 4 bulanan ini gue pakai ini. Tapi sekarang itu gue sudah menemukan, bukan berarti gue mau berpaling ya, enggak sih sebenarnya. Sebenarnya ini produk yang gue selang-seling gitu loh. Kalau misalnya gue males pakai si clearing ini, gue pakai ini. Ini tuh dari Sophie. Ini bacanya Sophie atau apa ya? Sophie. Ini gue pakai produk ini yang Pito Bridge 3 Shooting Dual Base. Ini by the way ini baru gue dapat sekitar 2 mingguan. Ya 2 minggu atau 3 mingguan gitu. Pokoknya di pertengahan bulan Agustus kemarin deh kalau nggak salah. Mungkin udah mau 3 mingguan lah ya. Jadi dia itu si Sophie ini tuh dia 2-in-1 produk gitu. Jadi dia toner sekaligus moisturizer juga sebenarnya. Sebenarnya dia dipakainya itu di awal
di awal step gitu. Jadi step awal itu pakai ini, dan dia itu sebenarnya ditujukan untuk kulit kalian yang dry sensitive gitu, dry and sensitive skin. Jadi sebenarnya fungsi dari dia untuk dry and sensitive skin, tapi gue pakai kalau misalnya gue itu lagi males pakai step-step banyak ya, walaupun menurut gue itu membantu step skincare yang banyak itu, tapi yang namanya gue gitu kan, gue anaknya malesan juga. Jadi kadang gue bad mood juga. Biasanya gue setelah pakai toner itu langsung aja gue pakai ini, udah nggak pakai step-step serum yang gitu-gitu lagi gitu. Kalau misalnya lagi malas banget, lagi males, bete dan males ngapa-ngapain, lagi bad mood banget, biasanya cukup setelah toner gue pakai dia doang gitu. Dan itu hasilnya epic banget gitu di gue. Tapi nggak tahu kalau misalnya di kalian kayak gimana. Ini by the way brand Korea juga. Lanjut, produk terakhir itu yang biasanya gue pakai di akhir banget setelah moisturizer dan bla bla bla, gue tutup pakai sunscreen. Padahal gue orangnya yang mak rumah tangga yang enggak yang jarang banget keluar rumah gitu loh. Walaupun di dalam rumah gue pasti tetap pakai sunscreen. Ini dari Makaria, by the way ini produk lokal Indonesia cuy. Ini dari Makaria, namanya sunscreen spray. Jadi ini tuh sunscreen tapi bentuknya spray. Ini adalah jawaban buat orang-orang yang males kayak gue. Gue biasanya kalau misalnya sunscreen cream itu yang cream tube kayak gitu, itu biasanya gue malas dan sering lupa pakai gitu. Malesnya kenapa? Apalagi kalau misalnya kita mau make upan, biasanya kita pakai sunscreen dulu, itu kadang bikin make up itu agak gampang banget berminyak gitu loh. Dan akhirnya gue nggak pakai, jadi gue ngandelin dari foundation atau BB cream aja gitu yang ada SPF-nya. Tapi sekarang itu karena gue punya dia, jadi gue lebih rajin pakai sunscreen. Ini juara banget, epic banget. Jadi pakainya itu simple banget juga. Jadi kalian tinggal kocok dulu sampai bener si formula-formulanya bersatu gitu. Terus setelah dikocok barulah kalian pakai dengan jarak 1-2 cm gitu lah. Pakai ke muka udah beres gitu. Terus dia ngasih efek glowing juga di muka. Dan biasanya gue pakai dia bukan sekedar di wajah aja, makanya sekarang itu dia udah hampir seginian lagi, jadi ini mau habis. Biasanya gue pakai ke badan juga kalau misalnya gue mau keluar gitu loh. Makaria is the best. Dan itu dia guys, AM skincare rutin gue yang biasanya gue pakai. Mungkin kedepannya gue bakal share tiap bulan kali ya, soalnya gue anaknya gampang bosenan dan banyak juga skincare yang ganti-ganti gitu loh. Jadi penasaran kalau misalnya ada yang produk yang baru terus menarik, itu pasti gue langsung pengen nyoba gitu, pengen nyoba. Akhirnya skincare gue numpuk dan kadang-kadang gue kasihin ke orang. Kalau misalnya nggak kepake terus takutnya kan expire gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Jadi kedepannya mungkin gue akan bikin tiap bulan update skincare rutin gitu. Terus mungkin besok atau lusa gue bakal bikin video juga sharing tentang PM skincare rutinnya. Jadi ditunggu aja. Oke guys, segitu aja dulu video dari gue hari ini. Semoga kalian suka dan semoga informasinya membantu juga. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga video ini. Dan kalau misalnya kalian punya kritik dan saran buat gue ke depannya, dan kalian misalnya mau request gue harus bikin konten apa ke depannya, bahas produk apa misalnya, kalian boleh banget tinggalin komentar kalian di description box ya. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu juga review-review lengkap dari produk-produk ini, produk yang barusan gue share, itu semuanya udah gue upload di Instagram. Jadi kalian nanti tinggal visit aja ke Instagram gue, terus jangan lupa di follow. Yaps, gitu aja.
videonya. See you on my next